Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bisa semuanya kabarnya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Pertama, saya akan mulai presentasi terlebih dahulu. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sejarah komputer dan klasifikasi komputer berdasarkan kegunaannya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang sistem pada sebuah komputer. Sini ada yang udah sering pakai komputer atau laptop. Jadi sudah tahu kan ya, kalau komputer itu lebih dari sekedar mengetik pada keyboard dan kemudian ditampilkan pada sebuah layar. Dalam sebuah komputer terdapat komponen-komponen penting di dalamnya yang membuat komputer ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, apakah kalian pernah mendengar istilah hardware dan software? Apa yang kalian pahami tentang keduanya? Saya Pak, hardware itu bagian dari fisik komputer seperti keyboard atau monitor. Terus kali ini bagaimana dengan software? Kalau nggak salah itu software itu bagian dari program yang membuat komputer bisa berfungsi seperti aplikasi Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara sebuah komputer untuk bekerja memenuhi dengan sesuai keinginan kita. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja sebuah perangkat komputer yang terdiri dari perangkat input, proses, dan output pada sebuah komputer. Oke, jadi dalam sebuah komputer terdapat tiga komponen utama yang terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input ini merupakan serangkaian perangkat yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Dengan kata lain, perangkat input ini berfungsi sebagai pengotak data fisik seperti suara, gerakan, dan tulisan menjadi data digital yang dapat dimengerti oleh komputer. Data ini kemudian digunakan untuk memulai proses pengolahan dalam sebuah komputer yang selanjutnya akan diolah oleh CPU. Dan pada komponen pemrosesan, komponen pemrosesan yang paling utama adalah CPU. Karena CPU merupakan otak dalam sebuah komputer. CPU-nya adalah sirkuit elektronik yang berupa microchip atau sirkuit terpadu atau IC yang mengirim instruksi data melalui program, kemudian mengakses memori dan melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai dengan unit logika aritmatika atau ALU dan unit kontrol atau BIOS. Kemudian akan dilanjutkan setelah diproses dalam CPU, kemudian CPU akan memerintahkan komponen output. Nah, komponen output ini setelah data atau perintah user diolah oleh CPU, maka CPU akan memberikan perintah outputan untuk perangkat output yang menerjemahkan bahasa komputer ke bahasa manusia. Dengan demikian, hasil dari segala proses komputasi sebelumnya dapat diakses dan dimengerti oleh pengguna. Menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin. Perangkat output ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan akurat. Dan berikut ini adalah diagram gambaran cara kerja sebuah komputer. Ada tiga komponen utama yaitu input, proses, dan output. Ini apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana alur kerjanya? Dari yang saya lihat itu user mengetikkan input melalui keyboard, kemudian diproses melalui CPU,
dan kemudian dikeluarkan melalui suara Pak dengan perangkat output. Terus sekali, jadi kita mengetik apabila kita mengetik sesuatu pada keyboard yang merupakan keyboard itu merupakan salah satu input kan. Jadi kemudian data itu diolah dalam CPU dan akhirnya kemudian akan ditampilkan melalui sound speaker di pada bawah yang merupakan perangkat output. Data itu juga disimpan dalam sebuah penyimpanan. Oke, jadi kegiatan hari ini saya ingin kalian membantu sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Kemudian untuk tugasnya yaitu membuat diagram sederhana dengan contoh nyata dari step penggunaan perangkat input, proses, dan output. Oke, silakan untuk kelompok ini. Kelompok 1, apakah sudah menemukan diagram sesuai dengan contoh pada perangkat input dan output yang kalian pilih? Kalau kelompok kami baru menemukan mikrofon, kemudian diproses dengan CPU, kemudian dikeluarkan melalui speaker Pak sebagai perangkat output. Benar sekali. Kemudian bisa tambahkan contoh lain untuk output dan juga diagramnya agar lebih lengkap. Baik Pak, akan kami tambahkan nanti Pak. Kemudian saya mau tanya Pak, kalau benar itu termasuk perangkat output juga kan Pak? Betul, jadi hasil dari proses itu juga bisa berupa cetakan di tinta, bukan hanya tampilan ya. Karena sudah lebih dari 30 menit, sekarang kita akan melihat hasil diskusi dari setiap kelompok. Kelompok 1, apa saja yang sudah kalian diskusikan selama 30 menit tentang alur sistem pada sebuah komputer. Bagus, kalian sudah memahami dengan baik. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan pernyataan dari kelompok 1? Izin bertanya Pak, RAM itu termasuk dalam perangkat proses apa perangkat apa Pak? Masih itu dengan beku. RAM merupakan perangkat proses yang berfungsi menyimpan data yang kemudian akan diproses pada CPU, kemudian akan ditampilkan pada perangkat output. Data ini, data pada RAM ini hanya bersifat sementara. Setelah komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. Oke, setelah kalian berdiskusi dan mengemukakan pendapat pada setiap kelompok, nah sekarang saya ingin bertanya pada salah satu di antara kalian. Oke, Mas Fatullah, bagaimana menurutmu tentang perbedaan antara input dan output? Berikan contohnya. Kalau menurut saya itu input itu kayak pertama kita mengetikkan pada keyboard yang kita gunakan untuk memasukkan data ke komputer, dan setelah itu diproses dalam CPU, kemudian output itu setelah kita selesai mengetik maka monitor akan menemukan tulisan yang sudah kita ketik Pak. Terus Mas Fatullah, kalian semua sudah punya gambaran tentang bagaimana sistem sebuah komputer bekerja, mulai dari input, proses, hingga output. Untuk tugas tambahan, coba cari contoh perangkat lain yang bisa menjadi bagian dari sistem ini selain dari perangkat-perangkat yang sudah dijelaskan atau disebutkan dalam diskusi sebelumnya. Kemudian untuk materi materi pada pertemuan mendatang, saya ingin minta kalian mencari pengertian sistem operasi dan contohnya untuk dapat pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali pelajaran-pelajaran pada hari ini di rumah. Baik Pak. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akhiri pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.